saya lihat itu sudah tidak masuk di akal, karena sebagian yang saya sudah banyak diskusi dengan pelaku industri tekstil, kadang itu harga di bawah harga bahan pasokan, jadi itu sudah nggak masuk di akal lagi ya. Jadi itu memang harus, tapi itu nggak bisa sebagai provinsi, itu harus satu negara gitu, ya, berhadapan dengan importir itu, karena itu. Kemarin rapat ya, harus mulai dari grup ya. Oh gitu. Iya. Bagi dua mah kalau Pak Sadar dari PKS. Baik, terima kasih selamat datang kepada pagi hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi. Jalan asik. Terima kasih sekali lagi, kami persilakan untuk duduk di. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya alihi washabihi ajmain wala rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, baik sehat iman, Islam dan juga sehat jasmani. Semoga kita selalu diberi lindungan dan juga pada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'innya, juga kepada kita umatnya yang senantiasa mengikuti nama yang terhormat dan juga yang saya hormati Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cimahi Bapak Andina, serta para pengurus dari DPW apabila hadir, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian pengurus dari serta tokoh masyarakat dan tokoh agama yang hadir di kesempatan pagi hari ini, beserta seluruh konstituen dari Ibu Sri, Ibu Dewan. Silaturahim dan juga mengadakan dialog. Saya juga nanti akan memberikan beberapa masukan kepada terutama ibu-ibu, tapi juga jumlah banyak adalah lapangan pekerjaan. Itu nomor satu, lapangan pekerjaan. Jadi saya tahu bahwasannya cuma ekonomi, di mana lapangan pekerjaan terkait dengan industri pengolahan atau industri tekstil misalnya. Saya juga tahu banyak sekali warga di sini, yaitu satu perusahaan dengan saya kan nama di PTN juga. Jadi banyak bapak ibu di sini yang bertempat tinggal di Cimahi, mereka bekerja di PTN. Dan saya pernah ke kompleksnya, pernah di besi di situ dan sebagainya. Jadi memang Cimahi itu sangat erat kaitannya dengan industri di Jawa Barat sebetulnya. Tentu ada juga sektor-sektor lainnya, ada pertanian juga, ada perdagangan, ada UMKM, dan semua itu penting. Jadi sekali lagi saya kembali kepada tiga hal yang utama yang saya mau tekankan di sini, yaitu adalah yang pertama adalah lapangan pekerjaan. Seperti sekali. Yang kedua juga tidak kalah penting adalah pendidikan terkait dengan bekerja itu. Bisa pelatihan bersertifikat, bisa sekolah vokasional, bisa SMK. Ada yang teoritis, ada yang praktis, ada yang lebih ilmu, ada yang lebih keterampilan. Semua itu perlu dan itu perlu. Apa yang diperlukan untuk menciptakan para pekerja, orang yang akan kerja sebagai karyawan itu perlu dikembangkan dalam didorong dalam jumlah banyak. Jadi yang kedua. Yang ketiga adalah kita tetap harus memperhatikan UMKM. Ya, nilai ekonominya itu kurang lebih 60%. Dan menurut kami yang harus kita dorong adalah terutama dua hal. Banyak sekali hal sekaligus. Pertama, harus mengelola perusahaannya dari segi kualitas produk dan jasa, itu harus dipertahankan. Mengelola juga memanage karyawan, mencari uang untuk permodalan, pemasaran, membuat inovasi, menjaga kualitas dari produk dan lain sebagainya dan seterusnya. Ini banyak sekali sekaligus dan itu di pundak pimpinan dan sekaligus juga biasanya pemilik daripada UMKM. Nah itu penting, tapi yang juga penting tentunya membantu dari segi permodalan, di mana diberikan pinjaman rendah bunga yang bisa diperoleh tanpa agunan, mau syariah mau non syariah, tapi itu pinjaman kan, sehingga harus dikembalikan. Dan kemampuan untuk mengembalikan dana itu tidak bisa kita maksimalkan kalau diberikan pelatihan, maka itu penting sekali. Jadi dalam hal ini saya sudah banyak tekstil itu sangat terasa adanya dampak daripada impor yang murah, yang memang seringkali juga sebetulnya murah karena tidak. Oke, siap, 1, 2, 3. Oke, langsung saya 1 dan 3 ya. Siap, 1, 3. Sekali lagi.
Oke, semangat. Upaya untuk memproteksi industri tekstil kita. Karena sebagian daripada persaingan itu menurut saya tidak sehat. Karena banyak barang impor dan sebagian dari impor itu mungkin masuknya tidak legal. Dan juga harga-harga yang kita lihat itu sudah tidak masuk di akal. Karena sebagian yang saya sudah banyak diskusi dengan pelaku industri tekstil, kadang itu harga di bawah harga bahan pasokan, jadi itu sudah nggak masuk di akal lagi ya. Jadi itu memang harus, tapi itu nggak bisa sebagai provinsi, itu harus satu negara gitu ya, berhadapan dengan importir itu, karena itu masalah negara gitu ya, bukan masalah provinsi. Kalau di tingkat bawah untuk SDM itu seperti apa Pak untuk melawan? Kalau SDM itu harus kita tingkatkan produktivitasnya dengan pelatihan, itu jelas ya. Tapi itu bukan alasan itu yang menjadi masalah kenapa industri tekstil terancam saat ini, bukan itu. Kemarin rapat dengan Bawaslu ya, terus mulai dari grup saya. Oh gitu. Iya. Bagi dua mah kalau Pak Sadar dari PKS. Terima kasih, selamat datang kepada pagi hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi. Jangan asik. Terima kasih sekali lagi. Kami persilakan untuk duduk di. Baik, untuk mempersingkat waktu. Ali wasobi asma'i wala rabbi sholli salli wa yasir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, baik sehat iman, Islam dan juga sehat jasmani. Semoga kita selalu diberi lindungan dan juga Wasallam pada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya di kepada kita, umatnya yang senantiasa mengikuti nama yang terhormat dan juga yang saya hormati Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cimahi Bapak Andina, serta para pengurus dari DPW apabila hadir, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian pengurus dari serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ini Ya, sini aja. Ya. Ya, Ada langsung arahin ke sana aja. Siap.